Oke, sebelum dimulai tolong dibuka kameranya semua, mau saya dokumentasikan. Silakan dibuka. Hanya 3 yang buka, terus saya ini kan, oke, tetap bukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik teman-teman, mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan selalu semangat untuk terus menambah ilmu. Hari ini di pelajaran Probstat kita akan belajar mengenai variabel acak. Ya, ada 3 pertemuan ke depan, yaitu pertemuan kali ini, minggu ke-5, kemudian ke-6 dan ke-7 kita akan membahas tentang variabel acak dan seputar variabel acak. Jadi variabel acak ini masih ataupun juga terkait dengan beberapa poin yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan teman-teman masih ada semangat untuk ingin lulus, ya. Dan sekali lagi, mudah-mudahan Probstat ini begitu mudah bagi teman-teman. Walaupun saya sudah jujur untuk kelas ini harus saya ingatkan lebih lagi mengenai proses pembelajaran mandiri yang sumbernya dari LMS, karena banyak yang tidak menyelesaikan ataupun tidak menjalani proses pembelajaran sebagaimana yang diharapkan. Ya, dari minggu kemarin ada 3 video, ada beberapa orang yang memang tidak tuntas menyelesaikannya. Jadi sekali lagi tolong dipastikan benar-benar kalau memang teman-teman merasa sudah mengerjakan ataupun menjalaninya tetapi status di LMS-nya tidak tuntas sehingga berimpact tidak tercatatnya di Igrasias untuk kehadirannya, tolong komunikasikan ataupun dilaporkan ke Sisfo secara langsung, ya. Jadi saya sendiri kembali yang seperti saya sampaikan di WA, saya hanya berpatokan kepada file hasil download yang saya dapatkan dari LMS atau di Seleo. Jadi kalau ada hal-hal di luar kendali ataupun yang teman-teman rasa ada problem teknis teman-teman di sana, silakan dikomunikasikan langsung dengan Sisfo. Baik teman-teman, kita mulai. Kalau kita berbicara mengenai data, berarti kita harus mulai terlebih dahulu bicara soal karakteristik atau variabel. Karena pada hari ini kita akan belajar variabel acak, dan apa hubungan variabel dengan karakteristik. Kita lihat terlebih dahulu, kalau ini ruang sampel dari kumpulan orang, ya, ataupun orang-orang di dalamnya bisa kita anggap sebagai titik-titik sampel, titik-titik kemungkinan yang bisa menjadi outcome dari eksperimen yang kita pilih ataupun yang kita lakukan. Taruhlah kita akan memilih salah satu orang dari kumpulan ini sebagai wakil. Nah, dari populasi ataupun di target pengamatan kita di ruang sampel ini, kalau di dalam statistika akan ada selalu karakteristik yang akan kita teliti. Karakteristik yang kita teliti itu apa saja? Banyak hal, banyak kemungkinan. Ingat di definisi yang pertama ketika di pertemuan pertama rasanya sudah ada istilah karakteristik. Karakteristik itu adalah sifat atau ciri, ya. Dari mana? Dari unit objek atau unit observasi atau unit yang akan kita teliti. Contoh misalnya, kalau dari orang-orang kita akan ada atau memiliki misalnya karakteristik jenis kelamin yang akan kita teliti. Kalau kita perhatikan, misal kita dapat sampel orang pertama, dia adalah perempuan, kita tulis perempuan. Kemudian sampel yang kedua, ini laki-laki. Sampel yang ketiga, ini laki-laki. Kemudian sampel keempat, ini adalah perempuan. Dan seterusnya. Nah, di dalam konteks variabel, kita lihat bahwa kita bisa definisikan, ya, misalnya X. X itu adalah jenis kelamin responden. Maka dari catatan awal tadi kita, kalau kita misalnya ingin
menyimpan ataupun mendokumentasikan hasil penggalian kita ke dalam file, kemudian kita coding, katakanlah X. Ingat tadi X itu adalah jenis kelamin responden. Kalau kita misalnya tuliskan sampel pertama kodenya 1 atau angkanya 1. Kemudian responden kedua kodenya 2, responden ketiga kodenya 2, kemudian responden keempat kodenya 1. Nah, perhatikan bahwa kalau misalnya kita pakai aturan bahwa 1 untuk perempuan, 2 untuk laki-laki. Perhatikan teman-teman, ya apa yang terjadi. Jadi ketika kita mengamati ataupun melakukan pengukuran atas karakteristik yang ingin kita amati, maka hasil yang kita peroleh itu di sampel pertama perempuan, kemudian laki-laki, laki-laki dan perempuan. Berarti ada perbedaan atau ada kemungkinan hasil yang berbeda atau yang berubah-ubah ketika kita lakukan pengamatan. Kemudian misalnya juga Y adalah jenis rambut, katakanlah. Jenis rambut yang dimiliki oleh responden pertama adalah 1. Kemudian responden kedua adalah 3. Kemudian responden ketiga juga 2. Kemudian responden keempat adalah 2. Apa makna 1, 2, 3 di sini? Misalnya kita pakai aturan, kalau rambutnya lurus kita kasih kode 1, kemudian kalau ikal kasih kode 2 dan sebagainya. Nah, perhatikan juga bahwa ketika kita mengukur atau mengamati karakteristik jenis rambut, akan bisa atau ada kemungkinan untuk berubah-ubah. Nah, kalau misalnya Z sekarang berat badan diperolehlah 56, 75, 69, 48, dan kita kumpulkan ini di dalam kilogram. Ya, lihat teman-teman, baik jenis kelamin, jenis rambut, ataupun berat badan, itu akan ada perubahan atau akan selalu berubah-ubah dari satu unit observasi ke unit observasi yang lainnya. Nah, kata kunci berubah-ubah inilah yang menjadi patokan ataupun hal yang bisa kita pahami tentang sebuah variabel. Jadi variabel itu apa? Variabel itu adalah karakteristik yang nilainya berubah-ubah dari satu unit observasi ke unit observasi lain-lainnya. Atau dalam kata lain unit penelitian ke unit penelitian yang lainnya. Ingat, unit penelitian atau unit observasi itu bisa orang secara individual atau juga bisa misalnya universitas, daerah, RW, ataupun kelurahan, dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman, ya, jadi kalau kita kaitkan sekarang kepada variabel acak, nah variabel acak itu dihasilkan oleh hasil pengukuran yang seperti tadi ya prosesnya itu, tapi harus bersifat acak atau merupakan random proses. Kemudian biasanya variabel acak akan dikaitkan dengan distribusi peluang tertentu. Apa itu distribusi peluang? Nanti kita akan lihat ya, apa itu distribusi peluang. Baik, nah terus teman-teman, jadi sekali lagi kata kuncinya adalah ketika kita berbicara variabel, ada unsur atau ada indikasi bahwa hasil yang kita peroleh itu akan berubah-ubah. Oke, Rivo. Coba. Kalau karakteristik yang saya teliti adalah jumlah lubang hidung responden, jawabannya bagaimana? Berubah nggak? Ya, berubah. Misalnya 1 nih, responden pertama, berapa jumlah lubang hidungnya? 2. Responden kedua? Sama Pak, 2 juga. Sama. Terus cari sampai responden ke 1000, kira-kira berapa jumlahnya? Sama Pak, 2 juga. Oke, pertanyaan saya kalau begitu, apakah karakteristik jumlah hidung itu adalah variabel? Tidak Pak, karena nilainya tidak berubah. Oke, good. Ya, betul ya. Jadi kalau dia tidak berubah-ubah ataupun fix, jawabannya berarti dia bukan variabel. Jadi akan dikatakan variabel itu apabila bagaimana, Rivo? Apabila nilai karakteristiknya itu berubah-ubah Pak. Jadi good. contoh di sini kan sama-sama berata. Baik, selain contoh yang saya berikan tadi, ada contoh karakteristik lain yang kira-kira berubah? Contohnya bisa jadi nilai prostatnya gitu. Oke, nilai prostat. Baik. Apalagi? Mungkin tinggi badan Pak. Tinggi badan. Good. Oke, teman-teman.
Begitu, terima kasih Rivo sudah paham ya. Jadi variabel itu. Nah sekarang tinggal kita kaitkan. Kenapa tadi saya kayak saya berikan penjelasan tentang variabel ini sudah pakai angka? Karena pada dasarnya nanti ketika kita berbicara variabel acak, baik diskrit maupun kontinu akan selalu sudah dalam bentuk angka atau bilangan yang kita pergunakan. Sampai di sini teman-teman ada pertanyaan? Misbahul Khair, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, terima kasih. Oke, sebelum saya lupa, teman-teman hati-hati yang di Igrasiasnya sudah mulai kehadirannya tidak 100% ya, tolong perhatikan baik-baik. Oke, nah di dalam penelitian yang kita lakukan atau di dalam statistika terkait dengan variabel acak itu ada istilah-istilah yang biasa dipergunakan ketika penelitian itu akan menggunakan atau bersifat univariat atau bisa bivariat atau multivariat. Apa itu univariat? Jadi kalau penelitiannya hanya fokus kepada satu buah variabel, katakanlah berat badan, berarti kita ada di univariat. Bivariat berarti kita melibatkan dua variabel. Boleh jadi misalnya berat badan dan tinggi badan. Yang bivariat ini biasanya atau besar kemungkinan nanti analisisnya mencakup atau terkait analisis hubungan antar variabel. Jadi menghubungkan berat badan dan tinggi badan. Apakah hanya dua variabel yang bisa kita lakukan? Tidak, karena umumnya apalagi sekarang tendensinya adalah kita akan berada di dalam penelitian yang bersifat atau menggunakan lebih dari dua variabel atau yang kita sebut sebagai multivariat. Jadi ketika kita misalnya concern ataupun ingin mengetahui tentang pola berat badan, selain dari tinggi badan juga misalnya ada tinggi atau kadar lemaknya bagaimana, pola makannya bagaimana. Nah kalau kita melibatkan lebih dari dua variabel seperti ini, berarti kita ada dalam kajian yang sifatnya multivariat. Teman-teman yang univariat, waktu kita cari rata-rata gitu ya, itu berarti kan hanya satu variabel. Nanti yang bivariat akan kita pelajari di sesi akhir atau di akhir semester kita akan belajar tentang analisis regresi dan kita akan pilih hanya untuk atau yang melibatkan dua variabel saja. Nah, sekarang contoh begini. Mari kita lihat bagaimana kita mendefinisikan variabel acak ya. Ruang sampel pengetasan 3 koin. Alvin. Yang jawab tolong open kameranya ya. Alvin. Oke, Vin, kalau kita melakukan pengetasan dengan 3 koin, ruang sampelnya akan berisi titik sampel seperti apa, Vin? Atau ada berapa titik sampel, Vin? Nah, kedengaran, Vin? Mic-nya kali, Vin? Nggak ada suaranya, Vin. Udah dicolokin belum tuh ke laptop mic-nya? Problem kayaknya ya. Oke. Wina Ayu Lestari. Iya, Pak. Win, dalam pengetasan ruang sampel atau koin, bagaimana keadaan titik sampelnya? Ada berapa? Ada 2. Bos. Oke. 3 koin nih. Berarti ruang sampelnya berarti ada 2/3 bukan, Pak? Oke, berapa jumlahnya berarti? 4, 8. Oke, apa saja boleh sebutkan? Koin itu kan berarti gambar sama angka yang kayak gitu-gitu kan, Pak? Gambar, angka, gambar. Coba urutkan yang terstruktur. Jadi yang pertama apa dulu? Gambar. Ada berapa tadi jumlahnya? Sorry. Ada 8. Oke, dari mulai apa? Gambar. Oke, terus? Gambar angka. Terus Gambar angka. Terus angka. Oke. Terus angka, gambar. 1, 2, 3, 4, 5.
Oh, gambar, angka, gambar. Oke. 2, 3, Baru 4, berapa 5, tuh? 6. Baru 6. Berapa semuanya? 8, 2 lagi Pak. Nah, makanya jangan acak-acakan ya. Ya. Oke, dari mulai gambar sampai angka-angka. Udah seperti ini kan? Ya. Oke, sekarang gini. Kalau saya definisikan atau saya buat definisi variabel X berupa jumlah gambar yang muncul. Oke, berarti kita akan mendapatkan kemungkinan jumlah berapa? Gambar yang muncul. Maksudnya gini, dari 8 titik sampel ini bisa dihitung jumlah gambarnya? Bisa. Oke, yang pertama menghasilkan berapa jumlah gambarnya? 3 gambar. Begini? Ya. Oke, terus? Terus ada 2 gambar, 1 gambar. Sampai yang terakhir 0. berapa? 0. No, perhatikan, ada 8 kemungkinan jumlah gambar sesuai dengan titik sampelnya. Ya, tetapi kita perhatikan sekarang. Sebenarnya nilai X-nya itu tidak 8, betul nggak? Ada berapa? Ada 7. Push, yakin 7. Maksudnya X-nya tidak 8 itu kayak gimana Pak? X, lihat perhatikan nilai X yang kita peroleh. Ya. Ada berapa kemungkinan nilai? Ada tuh, ada 7 Pak. Perhatikan, ada yang 0 nilainya? Ada. Ada yang 1? Oh, di 1-1, iya. Jadi berapa semuanya? Ada 4. Sampai? Sampai 3. 3. Nah, jadi X ini adalah variabel. Kenapa? Karena ini Pak, gambar yang ditanya. Ya, betul. Tadi ingat, variabel itu ciri utamanya apa? Variabel. Kata kuncinya apa tadi? Karakteristik berubah-ubah. Ya, berubah-ubah kan. Jadi sekarang nilai X ini juga berubah-ubah sesuai dengan titik sampelnya, betul nggak? Nah, jadi ini ada 4 kemungkinan nilai dari X yang kita definisikan sebagai jumlah gambar. Jadi X ini merupakan variabel karena apa? Karena kemungkinan nilainya berubah-ubah dari satu titik sampel ke titik sampel lainnya. Oke, nangkap? Nah, sekarang kalau kita berbicara variabel acak, ya nanti saya bilang tadi kita juga akan berhubungan dengan perhitungan peluangnya. Oke, sekarang kalau saya tuliskan peluang X sama dengan X, atau peluang X besar sama dengan X, variabel X sama dengan X kecil itu menandakan variat ataupun nilainya. Oke, untuk peluang X sama dengan 0, berapa peluangnya? 0. Oh, bukan. Perhatikan, di 8 titik sampel itu, yang menghasilkan 0 itu ada berapa kejadian atau berapa titik sampel? 1. Dari berapa titik sampel semuanya? Dari 8. Jadi peluangnya berapa? 1/8. Begitu jawabnya. Oke, sedangkan untuk X sama dengan 1 atau jumlah gambar sama dengan 1, berapa peluangnya? 3/8. 3/8. Yang X sama dengan 2? 3/8. 3/8. Dan X sama dengan 3? 1/8. 1/8. Ya. Nah, jadi perhatikan teman-teman, inilah yang disebut dengan tabel distribusinya. Tabel distribusi peluang. Jadi, tabel distribusi peluang itu ya tabel yang berisi tentang seluruh kemungkinan dari nilai variabel beserta peluangnya. Dan ingat, tabel distribusi peluang itu mempunyai sifat jumlahnya harus berapa? Jumlahnya harus sama dengan berapa? 8. Ingat kemarin waktu kita belajar tentang bola lampu? Ya. Total peluangnya berapa? 2. Masa 2. Peluang itu kan antara 0 dan 1 jumlah masa 2. 0 dan 1 jadi 2. Perhatikan, berarti kalau distribusi peluang itu, maka dia harus 8/8. 8/8 atau sama dengan 1. Ya, jadi tidak mungkin lebih dari 1. Nah, jadi teman-teman, kalau kita berbicara variabel acak, nantinya kita harus mengidentifikasi seluruh kemungkinan
dari nilai variabel yang ada beserta peluangnya, dan kalau memang dia memenuhi sifat ataupun sifat peluang, berarti jumlahnya harus sama dengan 1. Nah, jadi perhatikan baik-baik ya. Jadi variabel acak X atau variabel random X itu merupakan sebuah fungsi. Fungsi apa? Fungsi yang memetakan ruang sampel. Nah, ingat tadi kita ada 8 titik sampel, kemudian kita petakan kepada bilangan real. Bilangan real itu yang tadi 0, 1, 2, 3, 4 yang merupakan nilai daripada variabel itu sendiri. Nah, jadi hasil-hasil tersebut tetap teman-teman kalau mau menyusun variabel acak berarti kita akan bermula dari ruang sampel atau kemungkinan yang terjadi. Kebetulan konteks kita sekarang mempergunakan percobaan dengan 3 koin. Oke, We? Ya. Oke, sekarang bisa dilihat tadi ya. Jadi kalau misalnya kita ulang lagi, ketika kita berbicara 3 koin, maka seluruh kemungkinan hasilnya kita cacah dengan menggunakan apa tadi, We? Rumusnya. Kan kalau 2 koin mudah ditulis ya, gambar-gambar, gambar angka, angka gambar, angka-angka, betul nggak? Kalau sekarang koinnya sudah 10 misalnya, mau ditulis satu-satu. Oke, yang pangkat itu yang yang pangkat itu rumusnya bagaimana? Variabel abis gambar sama angka kan jumlahnya 2 dipangkatin. Iya, yang minggu kemarin. Jadi kita pakai apa rumusnya? Oke, saya sebentar lupa namanya. Pakai kombinasi, permutasi atau apa? Bukan. Pakai N pangkat K itu. Ya, N pangkat K. N pangkat K. Kalau gitu saya nanya sebentar ke Misbahul Khair. Misbahul Khair. Open cam. Buka kameranya. Oke, saya nanya. Kenapa pakai N pangkat K? Misbah? Karena yang dicari itu banyaknya ini, Pak, apa namanya? Titik sampel. Ruang sampel. Ya. Iya, kan bisa pakai kombinasi, pakai permutasi juga. Kenapa sekarang pakai yang rumus N pangkat K? Bentar, Pak. Karena di sini tidak ada ini, Pak, apa namanya? Cash akan dikembalikan lagi atau ini apa? Tidak dikembalikan lagi. Kalau tidak dikembalikan justru pilihannya kombinasi atau permutasi dong. Iya, Pak. Oke. Coba, apa jawabnya kira-kira? N pangkat K. Iya. Kenapa pakai rumus N pangkat K? N banyaknya sampel dipangkat. Banyaknya kemungkinan dipangkat. Kemungkinan apa? Oke. Sebentar, kalau gitu saya Eko bagus, Nugroho. Kok? Iya, Pak, Adi, Pak. Oke, open cam kok. Baik, Pak. Kenapa pakai rumus N pangkat K kok? Karena dengan pengembalian, Pak. Kan kalau dengan pengembalian bisa juga dibayangkan kita ambil bola kemudian dibalikan kepada kotak gitu ya. Iya, Pak. Nah, apa ciri dari pengundian koin ini mengindikasikan dengan pengembalian? Perhatikan, koin pertama kemungkinan hasilnya apa kok? Gambar, Pak. Enggak, koin pertama saja, bukan titik sampel pertama. Koin pertama. Gambar atau angka. Iya. Oke, sekarang saya nanya, kan ada koin kedua. Iya. Apa yang sudah muncul di koin pertama bisa muncul nggak di koin kedua? Bisa, Pak. Nah, karena itulah disebut dengan pengembalian. Artinya apa yang sudah muncul masih mungkin muncul di tempat lain. Iya, Pak. Nah, begitu ya. Clear gitu. Oke. Nah, kalau begitu kita lanjutkan diskusinya. Kalau 3 koin itu tadi jumlah titik sampainya berapa kok? Kalau 3 koin jumlah titik sampelnya 8 ya, Pak? 8, good. Oke. Kalau sekarang 5 koin kok, berapa titik sampelnya? Kalau 5 koin berarti 5
2,5 Pak. 2,45. Yang dibalik Iya. ya. Oke, Iya. berapa kok? 32 ya Pak. 32. Baik. Nah, berarti sekarang tadi kalau 3 koin, kemungkinan nilai X-nya itu ada berapa kemungkinan kok? 8. Kemungkinan nilai X-nya, nilai variabelnya. Oh, 4 Pak. 4. Sekarang kalau 5 koin ada berapa kemungkinan titik sampelnya? Tadi titik Iya. 32 ya, titik sampelnya. Sekarang kemungkinan nilai X-nya ada berapa jadi? Bisa 0. Bisa 0, bisa 1, Sampai berapa? sampai 5 Pak. Oke, jadi ada berapa kemungkinan nilai X-nya kok? 6 Pak. 6, good. Oke, nah kalau dia merupakan variabel acak, pasti dia akan memiliki distribusi peluang. Yang jumlahnya berarti harus berapa? Peluangnya, jumlah peluangnya? 32 Pak. Jangan bilang 32. Iya. Berapa? Lengkapi. Yang apa yang benar jawabannya? 1/32. Oke, balik dulu. Kalau jumlah seluruhnya kan kalau 3 koin itu 8/8 atau 1 kan, jumlah peluang semuanya kan kok ya. Iya, Oke, iya. jadi kalau 5 koin jumlah peluang seluruhnya berapa? Harus 1 juga nggak? Iya Pak. Kalau 1 berarti berapa per berapa? Oh, 32/32 ya. Nah, begitu Jong. Jangan lambat jawabnya ya. Oke, Iya, sekarang. Nah, jadi kalau kita bayangkan tanpa dulu menghitung, nanti silakan dihitung sendiri. Jadi kalau X-nya sama dengan 0, ketika kita mengetos dengan 5 buah koin, peluangnya jadi berapa kok? Gimana Pak? Putus-putus, mohon maaf Pak. Oke, untuk yang 3 koin kan peluang X sama dengan 0-nya 1/8. Kalau Ya. untuk 5 koin, X sama dengan 0 peluangnya berapa jadinya? 1/32 Pak. Ya, begitu ya. Jadi Ya. kalau X-nya X sama dengan 0-nya 1/32, berarti X sama dengan 1-nya 5/32 ya. Betul Ya. nggak? Betul Kalau Pak. X sama dengan 2-nya berapa? Nah, nanti tolong dilengkapi atau dibuat. Sehingga akhirnya kita dapat tabel seperti ini. Dan jumlahnya tadi kata Eko harus sama dengan 1, yaitu 32/32. Good ya. Makasih kok. Sudah Baik, paham Pak. ya. Nah, Baik, Pak. teman-teman sekali lagi perhatikan bahwa kemungkinan nilai ini akan menentukan jenis variabel acak yang kita miliki. Apakah continue, apakah discrete. Kalau dia bisa kita hitung seperti ini, sama dengan 0, sama dengan 1, sama dengan 2, sama dengan 3, berarti ini termasuk kelompok diskret. Sedangkan kalau kemungkinan X-nya nanti dalam bentuk interval, misalnya 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 1. Ya, itu berarti nanti dia akan masuk ke continue. Nah, di video nanti dilihat juga kadang-kadang untuk yang diskrit juga ditulisnya bisa saja dalam bentuk interval atau persamaan dalam bentuk interval. Ya, perhatikan di video pertama nanti teman-teman lihat itu atau di video tentang diskrit. Ya, nah. Dengan tabel ini kita nanti bisa menghitung peluang X sama 0-nya berapa, peluang X lebih besar sama dengan 0-nya berapa, atau nanti peluang X lebih kecil dari 2 berapa. Kalau X sama 0 berarti kan jelas ini 1/8. Kalau peluang X lebih besar sama 0 pasti ini semuanya sama dengan 8/8 atau 1. Sedangkan kalau peluang X kurang dari 2 berarti perhatikan, berarti kalau X kurang dari 2 yang kita cari okta, berarti X sama dengan berapa aja tak? X kurang dari 2, berarti yang kita cari X sama dengan berapa aja? Okta berarti Oktober lahirnya. Udah lewat ulang tahunnya. Buka unmute dah. Mic-nya dibuka. Oh iya Pak, Tanggal berapa? tanggal 8. Oh, dari awal ya. Wah, padahal kita harusnya tanggal 8 dapat kue kalau begitu. Kalau peluang X kurang dari 2 berapa? Peluang X kurang dari 2 berapa peluangnya? Peluangnya 38. Wes. Kalau kurang dari 2 berarti X sama dengan berapa saja? X sama dengan
Lihat, yang kurang dari 2 berapa aja? 1. 1. Kalau 0, masuk nggak? Iya, masuk. 0 sama Jadi 1. jumlahnya 2. 2. Jadi berapa peluangnya? 0. Kok peluangnya 0? Gimana? Peluang X kurang dari 2 sama dengan peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1. Begitu nggak, Dimas? Dimas. Dimas. Dimas ini setiap saya panggil nggak pernah nyaut ya. Aurelia. Iya, Pak. Jadi berapa peluangnya? 4/8. 4/8. Oke. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Udah paham? Belum? Sudah paham? Nanti kalau kuis sudah siap? Oke, nah teman-teman, ya kalau kita sekarang adalah 3 koin, tolong nanti dibuat juga distribusi peluang untuk pengetasan dengan 2, 4, 5, dan 6 koin. Dengan kita definisikan X itu adalah jumlah gambar yang muncul. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tenang, nanti kita 3 pertemuan dengan minggu ini kita akan membahas tentang variabel acak semua. Ya, ini contoh-contoh dari variabel acak yang ada. Rasanya ini akan kita pelajari nanti di setelah UTS kalau tidak salah ya. Ini contoh di situ ada Bernoulli, ada binomial, ada multinomial, ada geometrik, ada hipergeometrik, ada Poisson, ada uniform discrete. Untuk kontinu ada normal, ada uniform kontinu, ada beta, ada gamma, ada eksponensial, ada Weibull, ada Cauchy, ada double eksponensial. Ini baru contoh beberapa bagian saja, masih banyak yang lain. Apakah akan kita pelajari semua? Ya mudah-mudahan bisa ya. Tapi yang discrete akan kita bahas, cuman kalau yang kontinu kita biasanya hanya bahas uniform, eksponensial, sama normal saja. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kalau kita melakukan eksperimen dengan 2 buah dadu. Bina Rafani. Iya, Pak. Ada berapa titik sampel yang diperoleh dari pengetasan 2 buah dadu? 2 buah dadu. Yes. 12. 12. Dari mana dapatnya? Kan 1 buah dadu ada 6. Oke. 2 buah dadu jadi 6 tambah 6. Iya. 12. Oke, sebentar. Rumona apa Saribu? Ya, Pak. Oke. Kok jadi hilang sebentar? Mana Rumona? Oke. Betul 12 hasilnya Rumona? Iya, Pak. Berapa? 36. Dari mana dapatnya? 6/2. Oke, 6/2. Karena ini adalah eksperimen dengan konsep pengembalian, betul? Dari mulai berapa? Titik sampel yang pertama, coba disebutkan. 16, 15, 14. Oke, sampai nanti? Sampai 66. 66. Oke, sepertinya kita bisa mulai dari sini ya. Betul nggak? 1, 1, kemudian 1, 2. Begitu nggak, Romana? Iya. Sampai? 66. 6, 6. Begini, ada semuanya berapa, Romana? 36, Pak. 36. Oke, ya. Nah, sekarang kita akan definisikan variabelnya atau variabel acaknya berdasarkan eksperimen ini adalah X jumlah 2 nilai kedua mata dadu. Kalau jumlah kedua nilai mata dadu, berarti apa yang terbayang oleh Rumona? Jumlah terkecilnya ada 2, jumlah terbesarnya 12. Wes, luar biasa. Saya pada belum nanya sampai sana. Oke, ya. Jadi kemungkinan nilainya dari 2, 3, sampai 12.
Jadi kebayang ya, X kemungkinan nilainya 2, 3, 4, sampai 12. Kalau dia merupakan distribusi peluang, jumlah peluangnya harus berapa? 1. Nah, atau 36 per 36. Oke, sekarang kita lihat. Yang 2 atau X sama dengan 2 itu dihasilkan oleh kemungkinan titik sampel yang mana? 1 dan 1. Ada lagi selain itu? Enggak, Pak. Tidak ada. Berarti peluang X sama dengan 2 ketika X itu adalah jumlah nilai kedua mata dadu. Berapa peluangnya, Ramona? 1 per 36, Pak. Oh, good. Ya, begitu. Ya. Oke, jadi teman-teman bisa nanti membuat distribusi peluang untuk X ketika kita menggunakan percobaannya dengan 2 dadu, dan kita bisa lihat distribusi peluangnya seperti apa. Oke, Rumona ada pertanyaan? Cukup paham? Bisa mengikuti sampai sini? Sampai sini bisa, Pak. Oke, kenapa X dalam pengetasan 2 dadu ini disebut variabel? Karena bisa berubah-ubah. Oke, good. Terima kasih kalau begitu ya. Aurelia. Tadi udah ya? Aurelia udah saya tanya ya? Sudah, Pak. Oke, mau ditanya lagi nggak? Nggak. Oke, Sifaul. Sifa. Ya, Pak. Baik. Sifa, sehat hari ini? Sehat. Walafiat? Masih semangat belajar? Semangat. Masih mau lulus, Prof. Ustadz? Masih, Pak. Tinggal di mana? Di Pati. Pati. Oh, Pati itu Jawa Tengah Utara dikit ya? Iya. Banyak YouTuber tuh di Pati itu. Oke, sekarang Y adalah nilai mata dadu terbesar. Sekarang, kemungkinan nilai Y berapa saja? Berarti yang mata dadu ke 6 sama 6, Pak. Ya, terbesar, 6 dengan 6. Iya. Oke, berarti hanya satu kemungkinan, begitu? Kalau munculnya gini, saya tos, kemudian muncul 1 dan 1, mungkin nggak muncul itu? Iya. Nah, kalau begitu, mungkin nggak? Ataupun benar nggak jawabannya 6? 6 yang terbesar. Oke, nangkap nggak bagaimana kita merubah titik sampel ataupun mendefinisikan variabel acak tadi sehingga nanti bisa menjadi sebuah variabel acak? Belum. Oke, gini. Jadi kalau kita melakukan percobaan dengan 2 buah dadu, berarti bayangan kita itu harus ke dalam ruang sampel dan titik sampel yang bisa atau mungkin diperoleh dalam pengetesan tadi. Ada berapa kemungkinan? 36 titik sampel. 36 titik sampel atau 36 kemungkinan. Oke, ya. Sampai sana clear ya? Ya. Oke, terus sekarang kalau saya definisikan, jadi titik sampel yang 36 ini akan saya petakan ke bilangan real. Oke? Ya. Bilangan real itu kan bisa 0, bisa 1, bisa 2, seterusnya ya. Iya. Oke, pertanyaan saya sekarang. Y adalah nilai mata dadu terbesar. Berarti kita harus berpikirnya dari atau dimulai dari titik-titik sampel yang mungkin muncul itu. Paham? Iya, Pak. Bisa Paham. nangkep nggak? Bisa. Berarti kita akan melihat, akan memikir, akan memetakan berapa buah titik sampel? 36. 30. Nah, betul, 36. Oke, Siva. Kita lihat sekarang. Kemungkinan pertama, berapa hasil yang bisa muncul? 16. 11. 1-1. Oke. 1-1, mata dadu terbesarnya berapa? 16. 66. Kalau terbesar berarti nggak, bukan. Sekarang, gini. Saya tos, muncul hasil 1 dan 1. Iya. Sampai sana dulu ya. Oke. Iya. Nah, kalau dilihat mata dadu 1, mata dadu yang munculnya 1. Iya. Dadu 2 yang muncul juga 1. Iya. Saya nanya sekarang, nilai mata dadu terbesarnya berapa di antara hasil itu? 1. 1. Kalau yang munculnya 1, 2, berapa nilai mata dadu terbesarnya? 2. 2. Jadi yang kita bandingkan itu dari yang muncul, bukan dari keseluruhan. Iya. Paham ya? Iya. Oke, jadi kalau gitu nilai Y-nya berapa aja yang mungkin?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa 7 nggak? Enggak, Kenapa? karena terakhir angka dagingnya 6. Oke, ya. Itu ya. Jadi, sorry bukan X, harusnya Y ya. Y-nya adalah 1, 2, sampai 6. Oke, sampai sini paham ya? Enggak. Oke. Nanti kalau dia atau Y ini merupakan distribusi peluang juga sama. Berarti kita bisa memetakan kemungkinan nilai Y yang bisa muncul tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 beserta peluangnya. Peluang Y sama dengan 1 berapa? Oke, sananya sekarang. Yang paling terbesarnya 1 itu hanya dimungkinkan dari hasil yang mana? Gimana, Pak? Yang paling besar, mata dadunya paling besar itu 1 itu dari titik ke hasil yang mana atau titik sampel yang mana? Yang 1. 1-1 ya. Karena Ya, dua sampel, dua dadu kita bilang 1-1. Jadi 1-1 kan? Ada hasil lain yang bisa menghasilkan 1? Ada tidak? Oh, tidak. Tidak ada. Berarti hanya 1 kemungkinan dari 36. Jadi peluang Y sama dengan 1 berapa? 1. 1 per? 1 per 36. Nah, begitu sifat jawabannya. Dan totalnya harus sama dengan? Total peluangnya 36 per 36. Begitu. Ada pertanyaan, Siva? Belum. Oke, mudah-mudahan umurnya atau usianya selalu dipenuhi kebahagiaan ya. Amin. Oke, baik. Oke, silakan teman-teman. Ada pertanyaan sebelum yang terakhir? Untuk yang ketiga masih ada ya. Selain X, Y. Mohon maaf saya kayaknya salah tidak merubah. Harusnya Y ini, yang ini Y ya. Y sama 1, 2, 3, 4, 5. Eko sudah, tadi Afin nggak ada bunyinya. Muhammad Rizal Sumpena. Ya Pak. Oke. Za. Bisa dengar suara saya dengan baik? Ya bisa Pak. Oke, Za. Tadi ada berapa titik sampel, Za? 36 Pak. 36. Kalau saya definisikan sekarang Z. Z adalah selisih nilai kedua mata dadu. Oke. Bayangkan yang 36 titik sampel tadi. Oke, sudah dibayangkan, Za? Ya Pak. Oke, pertanyaan saya, kemungkinan nilai Z berapa saja? 0. 0. Kenapa 0? 0 dihasilkan oleh titik mana? 1,1 Pak. Terus, hanya 1,1 saja? 6,6. Good. Selain itu, pokoknya? Apa Pak? Selain itu? Oh selain 0 tadi? Ya, enggak. Selain 11, 66, hanya ada 2 kemungkinan. Oh 22 tadi Pak lupa. Oke, terus berapa lagi? 33. Pokoknya yang mata Yang dadunya kembar. bagaimana? Yang sama. Sama. Oke, dari mulai Z sama dengan 0, berapa lagi, Za? 1 Pak. 1, 2 2, sampai berapa? sampai 5. Sampai 5. Bukan sampai 6 ya? Bukan Pak. Oke. Jadi yang dihasilkan, yang menghasilkan selisihnya 5 itu berarti hasil yang mana? 1,6 Dan 6,1. berarti ada berapa kemungkinan? 2/36. Oke, berarti kalau saya tanya berapa peluang Z sama dengan 5? 2/36. Berapa peluangnya? 2/36. Good. Begitu. Jelas, clear ya? Aduh, Ya, Pak. maaf, ini juga saya belum ganti harusnya Z. Baik, Ya. ada pertanyaan, Za? Belum Pak, belum ada. Paham, Za? Sudah paham Pak. Oke, berarti kalau kuis hari ini bisa? Belum. Siap. Nggak tahu Pak kalau kuis. Gimana? Baik ya. Iya. Oke, teman-teman silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Silakan kalau ada pertanyaan. Sambil saya copy. Ada pertanyaan silakan. Silakan, ada pertanyaan? Tidak?
Nah, jadi selanjutnya teman-teman di latihan atau di kelas latihannya silakan nanti disusun distribusi peluang untuk masing-masing ya, untuk X, Y, Z. Nah, jadi karena mereka adalah distribusi peluang, pastikan jumlahnya harus sama dengan 1. Atau karena kita titik sampainya 36, berarti 36 per 36. Oke, ada pertanyaan? Win, ada pertanyaan Win? Enggak, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak teman-teman. Dan teman-teman silakan dilanjutkan untuk pembelajaran mandirinya. Ada 3 video yang saya sertakan di LMS. Sekali lagi, ya, catatan penting untuk kelas ini, mohon maaf disampaikan kepada teman-temannya yang lain, karena hari ini pun yang ada di Zoom ini hanya 28. Jadi tolong ya, silakan diperdalam dengan link Zoom yang ada di LMS supaya teman-teman lebih paham. Jadi ada 3 video di sana, ya, beberapa pengertian terkait dengan distribusi peluang, ada distribusi peluang kumulatif, gitu ya. Kemudian ada distribusi peluang discrete, continue, ada istilah probability mass function atau fungsi massa peluang, ada istilah fungsi densitas peluang, kapan mereka dipergunakan, ada saya jelaskan di video-video itu. Ya, jadi silakan teman-teman untuk dipelajari baik-baik, dan yang lebih penting lagi, ketika teman-teman menyelesaikan pembelajaran mandiri dengan mengikuti video yang dibuat itu, berarti teman-teman akan menjadi rekod yang paling penting untuk menandai kehadiran ataupun presensi teman-teman. Sekali lagi, kenapa saya tekankan di kelas ini, karena kelas ini rasanya yang di bawah yang tidak 100%-nya paling banyak dibandingkan dengan kelas-kelas yang lain. Silakan kalau ada pertanyaan. Rangga, ada pertanyaan nggak? Rangga ada? Hadir. Baik, kalau tidak ada, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sorry. Mohon maaf kalau ada kesalahan, mudah-mudahan teman-teman selalu sehat, ya, selalu ada dalam kondisi yang fit untuk terus belajar dengan semaksimal mungkin, sehingga teman-teman bisa mendapatkan pemahaman yang luar biasa untuk ilmu yang kita pelajari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.